Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat sore Pak Boyamin. Sore. Ya Pak Boyamin, saya ingin minta tanggapan Anda atas pernyataan Pak Luhut yang menyebut OTT yang dilakukan KPK kampungan. Anda sepakat atau punya pandangan lain? Ya ada benarnya juga, ada tidak benarnya juga sih. Apapun KPK ini kan alat negara. Terus masa dikritik oleh Pak Luhut yang menteri, itu rasanya juga nggak pas aja gitu. Meskipun memang itu KPK yang periode sekarang itu kan dulu awal-awal Pak Firly dilantik dan lain-lain itu kan memang akan menggalakkan pencegahan. Nah, tapi memang gagal gitu loh. Jadi tapi juga harus diingat, yang harusnya membuat pencegahan korupsi ya pemerintah sendiri, ya Pak Luhut sendiri, begitu. Jadi jangan sampai pada posisi ini kegagalan pemerintahan membuat tata kelola yang baik, kemudian seakan-akan menyalahkan KPK sebagai OTT kampungan. Loh, KPK tidak akan OTT kalau pemerintah tidak ada yang korupsi. Yang membuat pemerintah bisa korupsi siapa? Ya pemerintah sendiri karena memang tata kelolanya buruk, pengawasannya buruk kan gitu. Jadi jangan kemudian istilahnya buruk muka cermin dibelah gitu. Jadi ini yang menurut saya tidak pasnya Pak Luhut di situ. Dan bahwa ini simbara katanya begitu. Nah kenapa tidak dulu-dulu juga tidak diterapkan di nikel dan di timah? Dan kemudian juga kenapa pada posisi itu yang kalau dibangga-banggakan itu kemudian juga tidak diterapkan di semua sektor pemerintahan termasuk pengadaan barang dan jasa gitu. Jadi Pak Luhut harus ingat misalnya tender BTS Kominfo bagaimana anggaran 10 triliun kerugian 8 triliun. Bagaimana tender diatur, harga tinggi, terus kemudian pengerjaan jelek, pertanggungjawaban jelek, fiktif dan lain sebagainya. Itu kan pemerintahan juga gitu. Jadi ini sesuatu yang bahasa saya kemudian ini sebenarnya tugasnya pemerintah, kemudian tidak mampu, kemudian melempar ke seakan-akan KPK OTT kampungan itu. Nggak benar juga. OTT itu juga bagian dari pencegahan karena maunya menyuap, karena mau menggoreng proyek, tapi karena di OTT menjadi proyeknya jadi jalan bagus. Jadi juga tidak salah juga OTT KPK. Jadi jangan kemudian saling nyalahkan itu. Tapi sebenarnya apakah ada cara lain yang lebih efektif sebenarnya selain OTT dalam melakukan pencegahan ataupun penindakan tindak pidana korupsi? Ya, terpulang dari KPK memang, saya itu kan melihat KPK dulu kan harusnya hebat. Mampu memaksa pemerintah membuat tata kelola yang baik. Tidak pecah amanah, tidak salah guna kuasa, tidak rasuah, kan gitu. Nah, ini tapi KPK itu kemudian terlalu asik di mainannya sendiri supaya dianggap kerja, kemudian OTT lagi. Nah, itu loh. Dan kelasnya ya hanya bupati, wali kota. Itu kan ya memang kelihatan bahwa KPK kemudian merasa mengecilkan dirinya sendiri, mengerdilkan sendirinya menjadi OTT gitu. Nah, saya selalu mengkritik KPK, itu Anda itu kan ditugaskan untuk memberantas korupsi itu mestinya dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu terkait dengan penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan melawan hukum. Anda harusnya menemukan dan mencari alat bukti. Lah kalau OTT ini kan menciptakan alat bukti gampang, sekedar apalagi punya alat sadap gitu. Jadi ini memang menjadikan suatu kayak cuman glorifikasi, jadi kayak daur ulang gitu. Jadi ini yang memang KPK salah juga di situ gitu. Dan salahnya juga revisi Undang-Undang KPK itu kan KPK bagian dari rumpun pemerintah eksekutif. Nah, sekarang gagalnya pemerintah ya gagalnya KPK ya gagalnya pemerintah gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu dibenahi ke depan. KPK juga harus mampu mengeksplorasi dirinya, mampu membuat pencegahan yang hebat. Tidak hanya penindakan gitu sehingga tidak dikatakan sebagai kampungan. Memang menurut saya ya benar juga OTT-nya itu kampungan ya, hanya daur ulang. Kalau mau istilahnya Pak Fahri Hamzah ini kan kayak berburu di kebun binatang gitu. Kalau OTT bupati, wali kota, mungkin camat, mungkin kepala desa, kepala dinas, gubernur itu ya tiap hari kalau mau OTT bisa gitu. Pak Boyamin, saya juga ingin menggarisbawahi yang Anda sampaikan di awal tadi. Tidak akan ada OTT kalau tidak ada korupsi. Pencegahan yang harus dikuatkan. Lantas apakah pemanfaatan teknologi, digitalisasi yang disebutkan Pak Luhut ini menurut Anda sudah cukup efektif untuk melakukan pencegahan tersebut? Enggak juga, saya punya catatan kok. Ada perusahaan tambang yang seakan-akan tertulis di situ misalnya 14 gitu.
Seakan-akan dia baru mengekspor 14, tapi kenyataannya sampai 22, ada dugaan manipulasi juga. Ini tergantung orangnya, pemerintahnya. Jadi jangan kemudian dengan adanya Simbara itu tidak bisa dimanipulasi. Saya punya datanya kok, dan sudah saya laporkan kepada waktu itu Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, baru kemudian perusahaan tersebut dilakukan adendum untuk juga membayar yang 8 tadi gitu. Jadi ini jangan semata-mata seakan-akan karena IT itu hebat. IT juga kalau manusianya yang mengoperasionalkan juga jelek, ya maka ya jelek juga gitu. Jadi ini terpulang pada soal tata kelola. Pemerintah ini mau apa? Memanajemen kekuasaannya, eksekutifnya itu untuk mau apa? Kalau mau baik ya semuanya baik, tidak perlu ada OTT memang begitu. Lantas dengan adanya pernyataan dari Menko Marves tadi, apakah menurut Anda OTT KPK masih perlu dilakukan? Urgensi OTT KPK, Anda melihatnya seperti apa, Pak Boyamin? Ya sebenarnya kalau bisa ya tidak ada OTT, tapi penanganan korupsinya dengan pasal 2, pasal 3 penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum, menemukan bukti dan tanpa harus OTT itu ya bahasanya ya sekali-sekali aja lah gitu. Kalau KPK kemudian mengandalkan OTT, ini namanya ya gagal kita mendirikan KPK. Dan paling utama sekali lagi itu KPK bisa memaksa pemerintah untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, melakukan sistem penganggaran yang baik, melakukan pengelolaan izin tanpa konflik kepentingan. Kan izin-izin kita termasuk izin tambang ini kan tata kelolanya juga buruk begitu. Banyak hal-hal yang diduga ada manipulasi di sana sehingga terjadi sengketa-sengketa dan pemerintah tidak bisa menempatkan dirinya seakan-akan mengayun supaya itu masalahnya sengkarut terus begitu. Jadi ini banyak hal yang tata kelola kita, apalagi bicara mutasi, promosi, ini masih kita temui banyak hal-hal yang ini karena suka dan tidak suka, bukan dari profesionalisme. Jadi masih banyak hal yang pekerjaan rumahnya pemerintahan ini untuk membuat tata kelola yang baik gitu. Lantas apakah mungkin perlu ada klasifikasi, Pak Boyamin, mana yang bisa dilakukan OTT, mana yang tidak perlu dilakukan OTT? Ya tetap aja, tidak apa-apa, tapi jangan kemudian OTT ini bagian dari sekedar dianggap kerja, karena tidak mampu melakukan pencegahan, tidak mampu melakukan tata kelola yang lebih baik, KPK akhirnya kemudian OTT. Tetap diperlukan, karena sekali-kali OTT ini supaya orang takut gitu. Kalau tidak ada OTT, orang pada berani main belakang lagi gitu. Jadi tetap diperlukan OTT ini, tidak harus bisa klasifikasi, biar aja menjadi suatu rahasia supaya orang paling tidak takut untuk melakukan korupsi. Tiba-tiba di Papua ada yang ditangkap, oh tiba-tiba urusan begini ada ditangkap, oh ternyata urusan yang kecil aja ditangkap gitu. Jadi itu biar menjadi rahasianya yang istilahnya misteri supaya orang tetap takut gitu. Karena kalau tanpa itu udah kita hancur-hancuran juga gitu. Jadi juga tidak perlu dianggap kampungan, tapi bahwa KPK harus berprestasi melakukan tata kelola yang baik pemerintahan, yaitu pencegahan, bagaimana uang kita didapat dengan benar dan bagaimana uang kita juga digunakan dengan benar, rupiah demi rupiahnya. Bagaimana kemarin isu misalnya tentang pajak, tentang bea cukai yang 300 triliun dibongkar Pak Mahfud, sampai sekarang kan belum ada penyelesaiannya. Nah ini kan cara memperoleh uang juga masih nggak benar juga, kita itu tata kelolanya masih buruk juga gitu. Masih. Baik. Terima kasih Pak Boyamin sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin. Terima kasih.